Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fahmadia Wahida Rahma, NIM U 2018-2045. Di sini saya akan memberikan contoh tentang dua hadis yang bertentangan. Stay tune. Oke, di video ini saya akan menjelaskan dua perbedaan hadis yang saling bertentangan. Tema pertama, saya akan mengambil tema hadis tentang bagaimana dua hadis yang saling bertentangan mengenai perempuan berziarah kubur. Yang pertama, hadis pertama ini, Nabi melaknat perempuan yang berziarah kubur. Hadis kedua, Nabi membolehkan perempuan berziarah kubur. Bagaimana para ulama menyikapi kedua hadis tersebut? Mari kita simak penjelasan saya. Yang pertama adalah mengumpulkan riwayat atau al-ajmu. Langkah ini diupayakan untuk bisa menyelesaikan masalah perbedaan lafal yang ada. Suatu hadis akan dikaji dan dibandingkan satu sama lain, baik dari segi kebahasaan maupun kaitannya dengan hadis lainnya. Saat mempelajari hadis, maka sebisa mungkin untuk tidak berkesimpulan dahulu sebelum menemukan hadis lain yang ternyata memberikan riwayat lain yang memiliki maksud berbeda dari hadis tersebut. Kedua, mengetahui kemungkinan nasih dan mansuh dari suatu hadis. Menurut ulama, semisal larangan Rasulullah SAW terkait satu hal bisa diperbolehkan jika ada keterangan baru yang menyebutkan kebolehannya oleh sebagian ulama. Hadis di atas tentang larangan ziarah kubur termasuk dalam nasih dan mansuh. Selain melalui pernyataan Nabi sendiri, keterangan nasih dan mansuh ini bisa diketahui dari keterangan sahabat, catatan sejarah, atau ijma ulama terkait hal itu. Ketiga, melakukan tarjih riwayat hadis satu dan yang lain, atau membandingkan riwayat satu dengan yang lain dalam lafalnya. Hal ini tentu dalam tingkatan yang dilakukan para ahli hadis yang sangat mumpuni. Ketika para ulama tidak menemukan jalan keluar dari dua metode di atas, para ulama mengambil sikap untuk tidak memberikan kesimpulan terlebih dahulu atau tawakuf sampai ada keterangan lebih lanjut dari orang yang sudah meneliti pertentangan tersebut. Tapi hal ini konon jarang terjadi. Mengetahui bahwa ternyata dalam riwayat hadis banyak sekali adanya pertentangan. Sedangkan tema kedua, kita akan membahas tentang hadis minum berdiri. Di hadis pertama, Rasulullah membolehkan minum berdiri, dan di hadis selanjutnya melarang minum berdiri. Bagaimana para ulama menyikapi kedua hadis tersebut? Mari kita simak penjelasan saya. Pertama, bahwa hadis yang memberikan izin dan memperbolehkan minum dengan berdiri berupa hadis fi'liyah adalah terjadi lebih akhir, yaitu pada saat Nabi sedang melakukan haji wada. Kedua, bahwa Khulafa ar-Rasyidin dikabarkan melakukan perbuatan minum sambil berdiri. Demikian pula diriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah berpendapat tidak apa-apa seorang yang minum dengan berdiri. Imam Malik meriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Qori bahwa ia telah mengetahui atau menyaksikan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab minum sambil berdiri. Khilaf ketiga adalah menggunakan cara metode al-jam'u, suatu pendekatan yang ingin mencairkan titik temu antara dua hadis yang saling bertentangan, sehingga kedua hadis bersangkutan sama diperlakukan secara adil tanpa mengabaikan salah satunya. Sungguh pun demikian, dalam hal ini para ulama tidak ada pemahaman yang sama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum minum dengan berdiri itu boleh, hanya saja kurang disukai, makruh, tanzih, atau khilaf al-aula. Kesimpulan dari tema hadis pertama tentang ziarah kubur. Bagi sebagian ulama, membolehkan perempuan berziarah. Larangan ziarah kubur
bagi perempuan terletak pada kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan saat ziarah kubur, seperti histeris, meratap, dan mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya. Jika kita melihat hadis yang diperbolehkan, maka tidak ada yang mencegah untuk memberikan izin kepada para perempuan untuk berziarah kubur. Sebab mengingat mati diperlukan bagi laki-laki maupun wanita. Sebenarnya, hukum ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan adalah sunnah. Sebab hikmah ziarah kubur adalah untuk mendapat pelajaran dan ingat akhirat, serta mendoakan ahli kubur agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziarah kubur dan yang dilarang adalah pemujaan, menyembah, dan meminta-minta kepada penghuni kubur. Yang kedua adalah kesimpulan dari tema hadis minum dengan berdiri. Dari hadis di atas, kita melihat dua hadis yang bertentangan. Salah satu dari hadis membolehkan minum dengan berdiri, dan satunya tidak membolehkan minum dengan berdiri. Dilakukan karena keadaan di mana tidak dimungkinkan duduk. Demikian pula peristiwa minumnya Nabi SAW pada saat sedang menjalankan ibadah haji. Hal ini sangat dimungkinkan karena tempat sekitar sumur Zam-Zam itu sangat berdesakan, sehingga tidak memungkinkan hidup minum dengan duduk. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Tetap stay safe, stay healthy, dan tetap di rumah aja. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.